Ya, kita ke hot news yang pertama di mana Presiden Meksiko mengalami pelecehan seksual di depan umum. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum menjadi korban dugaan pelecehan dan kekerasan seksual saat melakukan kunjungan ke Mexico City pada Selasa waktu setempat. Insiden terjadi ketika seorang pria tiba-tiba mendekatinya dari belakang saat ia berjalan menuju acara di Kementerian Pendidikan Publik. Pria itu muncul dari kerumunan berusaha memeluk dan mencium leher Sheinbaum. Bahkan tangannya diduga menyentuh bagian dada presiden berusia 63 tahun itu. Sheinbaum sempat mencoba menangkis pria tersebut sebelum akhirnya Kepala Direktorat Bantuan Meksiko Juan Josa Ramirez Mendoza berdiri di antara keduanya dan menghentikan aksi pelaku. Meski demikian, Sheinbaum berhasil meredam situasi di depan pendukungnya dan bahkan sempat berfoto bersama pria itu sebelum melanjutkan kegiatan. Dalam konferensi pers terbaru, Sheinbaum mengumumkan telah mengajukan pengaduan resmi terhadap pelaku. Ia mengatakan langkah itu diambil bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk seluruh perempuan di Meksiko yang kerap menjadi korban pelecehan. Pelaku ditangkap sekitar pukul 9 malam waktu setempat dan kini ditahan di kantor Kejaksaan Investigasi Pelanggaran Seksual. Ia terancam dijerat tuduhan pelecehan dan kekerasan seksual. Insiden ini menuai kecaman luas dari berbagai pejabat. Kepala Pemerintahan Mexico City Clara Brugada menyatakan dukungannya dengan mengatakan Presiden Anda tidak sendirian. Selanjutnya informasi terpopuler yang kedua, di mana topan Kalmegi menimbulkan bencana besar di Filipina bagian tengah. Sedikitnya 142 orang tewas dan 127 orang masih hilang, sementara lebih dari 500.000 warga kehilangan tempat tinggal setelah badai menerjang wilayah tersebut pada Selasa hingga Rabu. Banjir besar yang belum pernah terjadi sebelumnya melanda Provinsi Cebu, menyapu mobil, rumah warga di tepi sungai hingga kontainer pengiriman. Kantor Pertahanan Sipil Nasional mencatat 114 korban jiwa, sementara otoritas provinsi menambahkan 28 korban baru. Melihat skala kehancuran, Presiden Filipina Ferdinand Marcos mendeklarasikan keadaan bencana nasional pada Kamis. Langkah ini memungkinkan pencairan dana darurat dan pengendalian harga kebutuhan pokok. Marcos menyebut sedikitnya 10 hingga 12 wilayah terdampak serius oleh badai Kalmegi. Usai melanda Filipina, topan ini menguat dan bergerak menuju Vietnam Tengah dengan gelombang tinggi hingga 8 meter. Pemerintah Vietnam kini memerintahkan ribuan warga pesisir untuk mengungsi, sementara Wakil Perdana Menteri Tran Hong Ha menyebut Kalmegi sebagai badai yang sangat tidak normal dan berbahaya akibat perubahan iklim yang semakin ekstrim. Selanjutnya hot news yang ketiga, di mana Rusia ini buka suara soal manuver Amerika Serikat terkait uji coba rudal balistik antar benua Minuteman III. Dan juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan Washington telah memberi pemberitahuan resmi kepada Moskow sebelum peluncuran dilakukan pada Rabu waktu setempat. Peskov menjelaskan bahwa pemberitahuan ini merupakan prosedur standar yang diwajibkan oleh aturan internasional, mengingat Minuteman III termasuk dalam kategori senjata strategis yang harus dilaporkan sebelum diuji coba. Menurut Peskov, meski hubungan kedua negara tegang, komunikasi dan protokol militer tingkat tinggi antara AS dan Rusia masih tetap berjalan. Konfirmasi ini muncul beberapa hari setelah Presiden AS Donald Trump memerintahkan persiapan uji coba nuklir penuh dengan tudingan bahwa Rusia dan China melakukan ledakan nuklir rahasia di bawah tanah. Peskov menegaskan Rusia tidak terlibat dalam perlombaan senjata, namun terus mengembangkan sistem persenjataan strategisnya sesuai rencana jangka panjang. Ia menyebut Rusia kini memiliki triad nuklir paling modern di dunia yang mencakup kemampuan serangan dari darat, laut, dan udara. Meski begitu, Presiden Vladimir Putin menegaskan Rusia hanya akan melanjutkan uji coba nuklir skala penuh jika AS lebih dulu melanggar perjanjian pelarangan uji coba nuklir komprehensif atau CTBT. Adapun peluncuran rudal Minuteman III dengan nama GT-254 dilakukan dari pangkalan luar angkasa Vandenberg menggunakan sistem kendali lintas udara E-6B Angkatan Laut AS.
Uji ini digambarkan sebagai penilaian komprehensif untuk memastikan keandalan dan akurasi rudal yang telah digunakan sejak tahun 1970. Selanjutnya hot news keempat atau hot news yang terakhir, New York City, Amerika Serikat kini mencatat sejarah baru. Untuk pertama kalinya kota ini memiliki wali kota muslim. Ia adalah Zohran Mamdani, politisi muda keturunan imigran yang berhasil memenangkan Pilkada AS pada Selasa waktu setempat. Mamdani mengungguli sejumlah pesaing kuat termasuk mantan gubernur New York, Andrew Cuomo, yang maju sebagai kandidat independen. Di balik kemenangan Mamdani, ada sosok ulama asal Indonesia yang turut mendoakannya sebelum pemilihan dimulai. Ia adalah imam besar di Islamic Center of New York, Imam Syamsi Ali. Dalam sebuah video yang viral, tampak Syamsi Ali bersama umat muslim New York membacakan Al-Fatihah untuk Mamdani, memegang tangannya sambil berdoa, dan kemudian memeluknya dengan hangat. Menurut Syamsi Ali, terpilihnya Zohran Mamdani membawa dampak positif bagi komunitas muslim. Ia menegaskan bahwa umat Islam kini menjadi bagian nyata dari masyarakat New York dan Amerika, berkontribusi aktif bagi terciptanya kota yang lebih baik dan inklusif. Syamsi juga menyebut Mamdani sebagai simbol pemersatu warga New York, khususnya kalangan imigran dan masyarakat non-kulit putih. Ia berharap kemenangan ini dapat mengurangi tekanan terhadap kelompok minoritas dan memperkuat solidaritas antar warga kota tersebut. Zohran Mamdani meraih lebih dari 1 juta suara dan menjadi wali kota termuda New York sejak tahun 1892.